Pak Esra, bagaimana dengan orang yang mendoakan orang sakit secara fisik dengan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus jadilah kamu sembuh dari sakit penyakit. Padahal tadi Pak Esra bilang itu maksudnya sembuh dari penyakit dosa. Mohon penjelasannya. Memang kalau kita melihat Yesaya 53 itu konteksnya itu memang kesembuhan rohani. Nah, yang mengatakan menggunakan itu biasanya menggunakan cerita di mana Yesus menyembuhkan, ya waktu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan setelah itu kan ada banyak orang yang datang disembuhkan. Lalu supaya genaplah firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya diselamatkan. Itu akhirnya dipakai untuk penerapan pada kesembuhan fisik. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita melihat bagaimana pola Yesus menggambarkan pelayanan-pelayanannya, kita bisa melihat bahwa Yesus itu biasanya bertolak dari sesuatu yang bersifat fisik untuk melompat kepada sesuatu yang bersifat rohani. Misalnya, ketika dia menyembuhkan orang buta, itu kan fisik. Tapi itu dia pakai untuk meloncat pada kebenaran rohani yang lebih besar, yaitu akulah terang dunia. Karena orang buta itu gelap itu. Nah, dari penyembuhan fisik, dia loncat kepada yang rohani, yaitu terang dunia. Waktu dia beri makan orang-orang dengan roti, 5 roti 2 ikan, itu kan fisik. Tapi dia tidak berhenti pada fisik, dia loncat kepada yang rohani, akulah roti hidup. Waktu dia membangkitkan orang mati, itu fisik. Tapi dia tidak stop di situ. Dia meloncat kepada pengertian rohani. Ya, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Nah, begitu juga pada waktu dia menyembuhkan banyak orang sakit. Di rumah mertuanya Petrus, dia meloncat kepada kebenaran rohani. Bahwa dia bukan hanya penyembuh fisik, tapi penyembuh dari penyakit rohani yang dari Yesaya 53 itu. Kalau begitu sebenarnya istilah oleh bilur-bilurnya kita sembuh itu tidak cocok untuk penyembuhan jasmani sebenarnya. Itu untuk penyembuhan rohani. Ya, tapi bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Nah, itu biasa dipakai dalam KKR kesembuhan lain. Tapi itu sebenarnya kalau penggunaan ayat itu out of context. Karena bilur Yesus, yaitu itu kan menunjuk kepada luka-luka Yesus di atas kayu salib. Itu tidak mempunyai hubungan dengan kesembuhan fisik kita. Itu mempunyai hubungan dengan kesembuhan rohani kita. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Kesembuhan itu kesembuhan rohani. Ya. Jadi memang ada penggunaan ayat itu dalam kaitan dengan penyembuhan fisik, tapi bukan berarti itu karena menunjuk pada kesembuhan fisik, tapi itu meloncat kepada kebenaran rohani. Gitu. Ya, jadi ya kalau kita mau percaya Yesus menyembuhkan segala penyakit juga cocok, maksudnya bisalah. Saya percaya ada mujizat, tapi menggunakan ayat itu untuk kesembuhan ilahi, menurut saya itu penggunaan ayat yang out of context. Ya, itu sama seperti begini. Orang nikah itu kan diberkati kan? Orang yang menikah itu kan diberkati oleh Tuhan. Tapi pada waktu pendeta bilang angkat tangan untuk mempelai berdua, sekarang terimalah berkat Tuhan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu salah. Kenapa? Karena ayat di Matius 28 itu ayat untuk penginjilan. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ketahuilah aku menyertai kamu. Itu ayat bukan ayat untuk urusan orang nikah. Orang nikah memang diberkati oleh Tuhan, tapi cari ayat lain. Jangan pakai ayat itu. Itu ayat untuk penyertaan untuk orang yang memberitakan Injil. Begitu juga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup, tapi pakai ayat lain. Jangan pakai ayat itu, karena ayat itu berkaitan dengan penyembuhan rohani.